binatang roh misterius. Walau Tin Yu tahu jika kadal tanah itu mempunyai kekuatan yang tak bisa dianggap remeh, akan tetapi Tin Yu tak ingin membiarkan kadal itu lepas dari genggaman tangannya. Dengan kecepatan yang sukar dilihat oleh mata biasa, Tin Yu melesat cepat ke depan untuk menebaskan pedang penguasa malam ke leher Raja Kadal Tanah. Apa yang ada di dalam pikiran Tin Yu seketika berubah saat melihat datangnya serangan cepat berupa sabetan ekor sang kadal yang penuh dengan aliran listrik menuju ke arahnya. Mau tidak mau serangan Tin Yu berubah 180 derajat dari sasaran leher sang kadal. Kini dia harus menangkis serangan ekor beracun sang kadal tanah. Dengan ketajamannya, pedang penguasa malam berhasil menebas putus ekor Raja Kadal Tanah, hingga membuat ekor itu meliuk-liuk sesaat di tanah kemudian diam tak bergerak sama sekali. Tin Yu yang mengira jika ekor Raja Kadal Tanah telah hilang, kini dikejutkan dengan tumbuhnya ekor baru pada tubuh sang Raja Kadal Tanah. Tampak Raja Kadal Tanah begitu murka, sepasang telinganya yang tadi tak terlihat sama sekali, kini mekar dan suara mirip ular mendesis keluar dari mulutnya. Raja Kadal Tanah kini membentuk sosok yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian Raja Kadal Tanah menyemburkan cairan berwarna hitam dari mulutnya berulang-ulang ke arah Tin Yu, yang membuat Tin Yu menggunakan teknik ruang dan waktu untuk menghindari semburan cairan hitam itu. Akibat semburan yang dilakukan terus-menerus oleh Raja Kadal Tanah, kini di tempat pertarungan penuh dengan cairan hitam di sana-sini. Cairan itu mengeluarkan aroma busuk yang terbawa oleh asap yang keluar dari cairan tersebut. Asap-asap ini mempunyai kadar racun yang sangat tinggi dan aku tak ingin menghirup racun dari asap itu. Walaupun di tubuhku terdapat racun api hitam yang sangat kuat akan tetapi racun-racun ini tak bisa kupandang sebelah mata. Aku harus segera menuntaskan pertarungan ini agar bisa mendapatkan kristal dari tubuhnya. Dan kurasa teknik yang pantas untuk menaklukkan kadal tanah beracun yaitu dengan menggunakan teknik tinju naga giok, batin Tin Yu. Tin Yu kembali menggunakan teknik ruang dan waktu untuk mendekati sang kadal. Akan tetapi sang kadal sepertinya tak ingin Tin Yu melakukan penyerangan kembali kepadanya. Sang Raja Kadal tiba-tiba saja melakukan gerakan mundur jauh ke belakang, kemudian menembakkan bola api ke arah cairan yang berserakan di tanah. Maka terciptalah gelombang api yang membungkus tubuh Tin Yu hingga tak terlihat lagi. Sementara itu di dalam kobaran api, terlihat 12 runai api milik Tin Yu seketika itu mengelilingi tubuhnya untuk menghindarkan Tin Yu dari efek panasnya api beracun yang berada di sekitarnya. Kesabaran Tin Yu telah habis dalam menghadapi Raja Kadal Raksasa. Di dalam kobaran api yang masih menyelimuti tubuhnya, Tin Yu mempersiapkan tinju naga giok di tangan kanannya. Alhasil setelah kobaran api mulai meredup, Tin Yu dengan cepat melesat ke arah Raja Kadal Raksasa sambil menghantamkan tinju tangan kanannya ke arah sang kadal sambil berteriak kencang. Tinju naga giok. Maka seekor naga hitam langsung menghantam tubuh sang kadal hingga membuatnya terpelanting beberapa kali di tanah. Dan tak lama kemudian kadal itu pun tewas di tempat dengan kondisi organ tubuh yang hancur di dalam. Di tempat tewasnya Raja Kadal Tanah Raksasa yang telah menghilang, ini terdapat 3 buah kristal roh yang membuat Tin Yu segera melesat ke arahnya dan memasukkan ketiga buah kristal roh itu ke dalam cincin ruangnya. Tin Yu memandangi area sekitar untuk mencari tahu apakah masih ada kawanan kadal yang masih tersisa di tempat itu. Akan tetapi sejauh mata memandang tak juga Tin Yu menemukan para kawanan kadal tanah. Hal itu membuat Tin Yu memutuskan untuk mencari binatang roh kuat yang lainnya. Sayap Phoenix mengepak membawa Tin Yu terbang mengudara, menyisir tiap sisi gelap hutan dan pada akhirnya Tin Yu mendapatkan beberapa binatang roh berjenis landak kayu yang tengah meminum air di aliran sungai kecil.
Paling tidak landak itu dapat memberikanku 1 buah kristal. Lumayan untuk menambah koleksi kristal rohku menjadi 5 buah. Batin Tin Yu. Tin Yu menghantamkan tinjunya ke arah puluhan ekor landak yang tengah meminum air. Hingga tercipta gelombang angin kejut yang membuat beberapa landak terpental dan mati seketika. Tin Yu merasa heran dengan apa yang terjadi. Semua landak yang telah mati sama sekali tak mengeluarkan energi murni di tubuhnya. Sepertinya landak-landak itu kehilangan gairah untuk hidup dan cenderung sebagai seorang pesuruh untuk mencarikan makan bagi tuannya. Terlihat dengan wadah-wadah berisi makanan berupa batu energi serta air yang diambilnya dari sungai itu. Jangan-jangan ada binatang roh kuat di belakang ini semua. Batin Tin Yu. Tin Yu memandangi kepergian beberapa landak yang masih hidup menuju ke suatu tempat. Hal itu membuat Tin Yu menjadi penasaran dibuatnya. Dengan bersembunyi di atas dahan pohon raksasa, Tin Yu mengendap-endap mengikuti kepergian landak-landak itu dari belakang. Hingga sampai pada suatu tempat, yaitu sebuah lapangan luas yang ditumbuhi rumput-rumput halus di sana. Tin Yu sangat terkejut melihat begitu banyaknya kristal roh yang berhamburan di tanah lapang tersebut. Sepertinya tanah lapang ini dihuni oleh binatang roh kuat. Terbukti dengan banyaknya kristal roh yang merupakan tanda bahwa banyaknya raja binatang roh yang mati di tempat itu. Kurasa aku harus menyelidikinya dengan pasti dan tak gegabah, karena jika salah bertindak maka tanah lapang yang merupakan kuburan para raja-raja binatang roh akan menjadi kuburanku juga. Batin Tin Yu. Tak lama kemudian Tin Yu melihat beberapa landak tengah menaruh wadah yang berisi batu energi dan air mineral di tengah-tengah tanah lapang tersebut. Tin Yu tak melihat sesosok makhluk apapun yang mendekati air serta batu energi yang tiba-tiba saja batu serta air mineral itu menghilang dari pandangan mata Tin Yu. Bagaimana bisa seperti itu? Kemana barang-barang yang berada di wadah itu dan siapa yang telah mengambilnya? Batin Tin Yu. Tanpa pikir panjang, Tin Yu segera mengaktifkan mata langit yang ada padanya, dan mencari tahu siapakah sosok makhluk yang telah mengambil barang-barang yang berada di wadah. Tin Yu sekejap melihat adanya sosok makhluk berwarna hitam kelam yang mempunyai 9 ekor masuk ke dalam gua yang tak jauh dari tempat itu. Kurasa makhluk itu penghuni tempat ini dan aku sangat yakin makhluk itulah yang telah melakukan pembantaian. Sehingga banyak kristal roh yang bertebaran di tanah lapang luas ini. Batin Tin Yu. Dengan masih mengaktifkan mata langitnya, Tin Yu melesat ke arah mulut goa tempat di mana makhluk ekor 9 itu berada. Serigala roh ekor 9. Tin Yu sampai di depan pintu gua. Belum sempat dia mencerna keadaan yang ada, tiba-tiba sebuah serangan bola api meluncur deras ke arahnya. Dan 1 buah serangan cepat menyusul serangan pertama yang keluar dari dalam goa. Tin Yu berupaya menghindari serangan bola api yang secara tiba-tiba melesat cepat itu dengan berjumpalitan di udara. Alhasil serangan itu luput, akan tetapi serangan susulan yang berbarengan dengan serangan pertama berhasil mengenai tubuh Tin Yu dengan telak, sehingga membuat Tin Yu tersungkur dan bergulingan di tanah lapang luas itu. Di sudut bibir Tin Yu mengeluarkan darah segar yang menandakan jika tubuhnya tengah terluka dalam. Dan terdapat juga luka koyakan daging di sisi dada kirinya yang cukup dalam, yang membuat Tin Yu segera menotok jalan darah di sekitar luka menganga yang ada pada tubuhnya. Tin Yu menatap nanar ke depan, dan tampak olehnya sesosok serigala hitam dengan 9 ekor di tubuhnya dan siap kembali menyerang ke arahnya. Tin Yu segera mengeluarkan pedang penguasa malam dan siap melakukan sebuah pertarungan. Tiba-tiba serigala ekor 9 menampilkan wujud nyatanya dan mulai berbicara. Aku tak menyangka akan mendapati anak muda dengan darah dewa di tubuhmu. Dan ini merupakan sebuah keberuntungan bagiku.
Ucap serigala ekor 9 dengan menjilati sisa-sisa darah Tin Yu yang melekat di ujung kuku kakinya yang sangat runcing. Ha. Untuk saat ini kau memang bisa merasa senang dengan mampu melukaiku. Tapi berikutnya aku akan mendapatkan kristal roh yang ada pada tubuhmu. Jawab Tin Yu dengan gaya menantang. Kau jangan bermimpi anak muda. Buang hayalanmu untuk dapat membunuhku. Untuk dapat selamat dari racun yang berada di luka yang kuberikan kepadamu kau tak mampu. Bagaimana bisa kau membunuhku? Tanya serigala roh ekor 9. Kita lihat saja siapa yang akan mati dalam pertarungan ini. Jawab Tin Yu dengan memasang kewaspadaan tinggi. Dan bersiap dengan segala kemungkinan yang ada dalam pertarungannya kali ini. Karena dia tahu jika binatang roh yang dihadapinya sekarang merupakan binatang roh kuat yang berada di ranah tingkat legenda surgawi. Tin Yu yang terluka mulai menyerang serigala ekor 9 dengan teknik pedang penguasa malam. Serangan Tin Yu sangat cepat hingga sulit dilihat oleh mata biasa. Serigala roh ekor 9 tak tinggal diam. Dia pun menyambut serangan Tin Yu menggunakan ke-9 ekornya yang seperti baja menangkis dan menahan gempuran pedang penguasa malam. Terlihat jual beli serangan tersaji di tempat itu. Hingga beberapa waktu lamanya tak ada satupun dari mereka berdua yang terlihat terdesak. Hal ini membuat serigala ekor 9 menjadi geram karena baru kali ini dia menemukan lawan sebanding di alam tempatnya berada. Mengapa racun di tubuh anak muda itu tak bereaksi? Biasanya siapapun yang telah terluka oleh cakarku tak akan ada yang dapat bertahan lama. Mengingat racun yang berada di dalam cakarku ini merupakan racun nomor 1 yang juga dapat menumbangkan seorang dewa apabila sampai terluka olehku. Batin serigala ekor 9. Hayalan sang serigala ekor 9 berubah saat Tin Yu kembali melakukan serangan kepadanya. Sang serigala roh ekor 9 kembali menggunakan mode hantunya yang tak dapat terdeteksi oleh mata biasa maupun mata seorang kultivator tingkat tinggi sekalipun. Tapi di hadapan Tin Yu sang serigala roh ekor 9 tak bisa berbuat banyak karena mata langit Tin Yu dapat mendeteksi pergerakan-pergerakan cepat yang dilakukan oleh serigala roh ekor 9. Hal itu membuat pergerakan sang serigala roh dapat dengan mudah dipatahkan oleh Tin Yu. Walaupun Tin Yu dapat mendeteksi keberadaannya, namun ranah tingkatan sang serigala roh yang telah mencapai kekuatan di tingkat legenda surgawi, bukanlah hal yang mudah untuk ditaklukkan oleh Tin Yu. Pergerakan ke-9 ekor sang serigala roh mampu untuk memburu keberadaan Tin Yu dan menyerangnya dengan ganas. Di saat lengahnya Tin Yu membuat sang serigala roh ekor 9 melesakkan sebuah bola api berwarna hitam yang ditembakkan dari mulutnya ke arah lawan tarungnya. Tin Yu yang salah dalam mengantisipasi serangan ke-9 ekor serigala roh, membuatnya harus menahan serangan bola api yang mengarah kepadanya dengan tinju naga giok yang dimilikinya. Ledakan dahsyat tak dapat terhindarkan. Mereka berdua sama-sama terseret ke belakang akibat ledakan energi. Tin Yu yang dari awal telah terluka dalam semakin merasakan tubuhnya terluka semakin parah. Dengan cepat dia pun melemparkan belati merah darah ke arah serigala roh ekor 9 yang belum siap menerima serangannya. Alhasil belati itu menembus salah satu mata serigala ekor 9 hingga membuat teriakan histeris keluar dari mulutnya. Cacian dan makian terus-terusan mengumandang saat sang serigala mencabut belati dari mata kirinya yang terus-terusan mengeluarkan darah. Sang serigala ekor 9 yang sangat murka karena kesakitan merubah dirinya menjadi sangat besar, dan langsung menyerang ke arah Tin Yu dengan cakar-cakarnya yang sangat tajam. Tin Yu bergulingan di tanah dan melakukan salto di udara untuk menghindari terkaman sang segala roh. Hingga tak ada satupun serangan dari serigala roh itu yang mampu untuk melukainya. Melihat serangannya luput, sang serigala roh semakin brutal menyerang ke arah Tin Yu.
Dengan cakar dan ke-9 ekornya yang bagaikan anak panah tak henti-hentinya menghujam bertubi-tubi ke arah tubuh Tin Yu. Aku tak bisa bertahan dengan kondisi ini terus-terusan. Apalagi luka yang ada pada tubuhku kini semakin parah. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Batin Tin Yu. Tin Yu menggunakan teknik boneka untuk mengalihkan perhatian dari sang serigala yang kembali menyerangnya. Dengan adanya replika tubuhnya yang terus diburu oleh sang serigala roh ekor 9, memberikan kesempatan bagi Tin Yu untuk mempersiapkan serangannya. Tin Yu yang asli menaiki tubuh sang serigala roh ekor 9. Kemudian menghujamkan ke-12 jarum emasnya ke atas punggung sang serigala roh dengan menggunakan teknik jari mataharinya. Mengetahui jika selama ini sang serigala roh hanya mengejar replika tubuh Tin Yu, membuatnya seketika itu menghentikan serangannya dan berpusat pada Tin Yu asli yang kini berada di atas punggungnya. Dengan sekuat tenaga sang serigala ekor 9 mengeluarkan aura yang sangat kuat di seluruh tubuhnya, hingga membuat Tin Yu terhempas dengan keras dan bergulingan di tanah. Melihat Tin Yu sudah tergeletak tak berdaya, sang serigala roh seketika itu berlari cepat dan melompat sambil mengarahkan kedua cakar kaki depannya ke arah Tin Yu. Adanya serangan kuat ke arahnya, membuat Tin Yu hanya tersenyum. Sudah terlambat bagimu untuk membunuhku, teriak Tin Yu sambil tertawa dengan keras. Ha, 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 tamatlah riwayatmu. Meledak, teriak Tin Yu. Serigala roh ekor 9 yang masih melayang ke arah Tin Yu, seketika hilang keseimbangan karena seluruh tubuhnya tak bisa lagi digerakkan. Dan Tian yang menyimpan energi di dalam tubuhnya seketika itu terkunci dan tak bisa menyalurkan tenaga ke seluruh tubuhnya, hingga membuat kekacauan energi di dalam lautan dan Tian sang serigala roh ekor 9. Tak hayal lagi tubuh serigala roh ekor 9 hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Dan dari serpihan-serpihan kecil itu berjatuhan kristal roh yang berjumlah 10 buah. Tin Yu merasakan tubuhnya sangat lelah. Dia pun menyalurkan energinya ke dalam cincin ruang yang dimilikinya, untuk manggil peri kecil yang bersemayam di dalam cincin ruangnya. Cahaya kecil seketika keluar dari dalam cincin ruang Tin Yu, dan tampak seorang wanita cantik dengan sayap seperti capung menatap marah ke arah Tin Yu. Tuan muda, mengapa kau bertarung dengan binatang roh yang lebih kuat darimu? Dan mengapa kau tak meminta pil untuk menambah kekuatanmu sama seperti saat kau bertarung dengan Raja Gorila Emas yang juga merupakan binatang roh dengan kekuatan ranah tingkat legenda surgawi puncak? Yang kau hadapi tadi merupakan binatang roh kuat dengan tingkat ranah legenda surgawi puncak, sementara kau hanya berada di ranah pembentukan tubuh surgawi menengah. Dia lebih unggul 1 tingkat dari kekuatanmu sekarang, ucap peri Lilia. Sudahlah sobat kecilku. Sekarang ini aku tengah terluka dan aku minta padamu untuk mencarikan 1 pil agar dapat menyembuhkan tubuhku dengan cepat. Dan 1 lagi sebelum kau mencarikan aku pil penyembuh. Aku minta kau mengumpulkan seluruh kristal roh yang berada di sini. Kemudian bawa semua kristal roh itu masuk ke dalam cincin ruangku, ucap Tin Yu. Baik tuan muda, ucap peri Lilia kemudian melesat pergi mengumpulkan seluruh kristal roh dan membawanya masuk ke dalam cincin ruang Tin Yu. Tiba-tiba saja Tin Yu dikejutkan dengan sebuah mata merah raksa di langit. Mata itu menatap Tin Yu dengan tatapan kebencian. Anak muda, kau telah membunuh adikku. Maka aku tak akan membiarkan hidupmu tenang di dalam alam Vioni ini mulai dari sekarang, ucap suara itu. Setelah suara itu menghilang, maka mata merah yang berada di langit itu pun juga menghilang. Bersambung.